Ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis kita dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tak terhingga, sehingga kita bisa menikmati dari segala ilmu yang akan dipaparkan. Dan yang kita akan teruskan yaitu mengenai sifat Al-Halim atau sifat Al-Hilm Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan menyebutkan beberapa poin yang sebagai bukti sifat hilm yang dimiliki oleh Rasulullah. Banyak sekali di antaranya. Di sini ada 6 poin. Hanya saja di waktu yang singkat ini kita akan beberapa saja dahulu untuk disebutkan. Poin yang pertama yaitu setelah Rasulullah memperoleh kemenangan terhadap Bani Mustalik, maka bertengkarlah sebagian orang-orang Ansor dengan sebagian orang-orang Muhajirin. Lalu Abdullah bin Ubay Al-Khazraji berkata, orang-orang Muhajirin telah berbangga-bangga terhadap kita dan mereka semakin banyak di negeri kita. Demi Allah, kita telah kembali ke Madinah. Maka benar-benar orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Kejadian yang demikian itu sampai kepada Rasulullah. Dan kebetulan, atau maksudnya qadarullah ya, tidak ada yang kebetulan ya. Ini cuma salah terjemah mungkin. Jadi qadarullah, pada saat itu Umar bin Khattab ada di samping beliau. Jadi saat itu pas-pasan ada Umar bin Khattab ya. Dia berkata kepada beliau, perintahkanlah saja kepada Abbad bin Bashar supaya membunuh Abdullah bin Ubay ya. Al-Munafikun ya. Rasulullah menjawab, hai Umar, bagaimana bila orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya? Janganlah dilakukan. Beritahulah bahwa kita di mana Rasulullah tidak bisa melakukannya. Maka berangkatlah mereka semuanya. Dalam perjalanan berkatalah Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, demi Allah, engkau telah berangkat di waktu yang tidak baik, di mana engkau belum pernah berangkat di waktu seperti ini. Beliau menjawab, apakah kamu belum mendengar apa yang dikatakan oleh temanmu? Dia bertanya, teman yang mana wahai Rasulullah? Beliau berkata, Abdullah bin Ubay. Ya, jawabannya. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang dikatakan olehnya? Beliau menjawab, katanya, jika kita kembali ke Madinah, maka benar-benar orang yang lemah akan diusir dari sana. Usaid berkata, engkaulah wahai Rasulullah yang akan mengusir dia dari Madinah bila engkau kehendaki ya. Demi Allah, dialah orang yang lemah serta hina
dan engkaulah orang yang kuat serta mulia. Lalu ia berkata, perlakukanlah dia dengan lemah lembut ya. Demi Allah, ketika Allah membawa engkau kepada kami, kaumnya sedang membuat mahkota untuk diletakkan di atas kepalanya. Dia menyadari bahwa engkau telah merebut kerajaannya. Wah, lumayan ya ceritanya ya. Hal itu juga Rasulullah berjalan kaki bersama pengikutnya sampai sore hari. Demikian pula pada malam hari sampai pagi ya. Pada siang hari mereka tersengat oleh teriknya panas matahari. Lalu mereka berhenti beristirahat. Kemudian mereka tertidur. Sesungguhnya Rasulullah berbuat demikian untuk mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan tentang kejadian yang kemarin itu. Lalu putranya Abdullah bin Ubay menawarkan dirinya bahwa kalau memang dia ayahnya itu dijatuhi hukuman mati, maka dialah yang akan membunuhnya. Rasulullah menjawab tidak ya. Malah dia akan perlakukan dengan baik selama dia masih tetap bersama kita. Sesungguhnya Rasulullah dalam peristiwa itu mempunyai banyak kesempatan, kemampuan. Boleh saja beliau menjadi marah ya. Dan bahkan dia mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada siapa? Tadi Abdullah bin Ubay. Karena perbuatan yang menghidupkan atau mengorbankan fitnah ya. Tetapi beliau adalah seorang yang berlapang dada, al-hilm. Nah ini ya, kuncinya di sini. Maka beliau menolak untuk membunuhnya, Abdullah bin Ubay. Bahkan beliau enggan mengancam Abdullah bin Ubay agar diusir dari Madinah. Juga beliau menolak tawaran putranya Abdullah bin Ubay untuk membunuh ayahnya sendiri. Lebih daripada itu lagi, beliau berjanji akan perlakukannya dengan lemah lembut dan berteman secara baik. Jelaslah dengan demikian bahwa beliau adalah contoh teladan yang terbaik dalam sifat yang lapang hati atau al-hilm ya. Ini itu yang pertama ya. Dari sini kita ambil hikmahnya bahwa seorang muslim itu adalah dalam setiap langkahnya, dalam setiap perbuatannya, dalam setiap perkataannya, itu adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ya. Wa khaliqin nas yaitu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik ya. Baik kepada muslim maupun non muslim, baik kepada miskin maupun kaya, kepada anak kecil maupun orang tua, juga kepada pemuda ya. Tak lupa juga kepada pemudi ya. Iya, berbuat baik, tapi yang sewajarnya saja ya, gitu. Jangan berlebihan ya. Nanti menimbulkan hasrat apa gitu ya. Ya itu hati-hati ya, gitu. Nah, hati mah kadang-kadang tertahan ya, gitu. Itulah makanya karena itu seorang mukmin ciri-ciri dari ibadur rahman adalah yamsuna alal ardi hauna, orang yang berjalan dengan rendah hati. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama, dan terhadap orang-orang yang jahil mereka tetap mengucapkan salam, maksudnya keselamatan ya. Artinya kepada non muslim pun maka bukan memberikan salam ya, tidak boleh ya, tidak boleh memberikan salam, tapi berbuat perdamaian, kebaikan dengan mereka. Itulah wujud seorang mukmin gitu, di mana saja mereka berada. Karena itu perintahnya ittaqillaha haitsuma kunta gitu, perintahnya untuk bertakwa di mana saja engkau berada.
Nah, ini adalah contoh konkret ya oleh Rasulullah yang dilakukan setelah kemenangan Bani Mustalik ya. Yang saat itu bertengkar sebagian orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajirin. Adanya kedengkian ya. Lalu Abdullah bin Ubay, nah ini orang munafik ya. Orang munafik. Dia mengadu domba. Nah, ini jadi perilaku adu domba, perilaku orang munafik ya. Tidak boleh dicontoh. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, yaitu ia berkata orang-orang Muhajirin telah berbangga-bangga terhadap kita, terhadap Ansor maksudnya. Dan mereka semakin banyak di negeri kita, semakin bertambah. Maka sampai bersumpah ya, Abdullah bin Ubay mengatakan, wallahi, demi Allah, bila kita telah kembali ke Madinah, maka benar-benar orang kuat bakal mengusir orang-orang yang lemah. Itu ya. Jadi tidak adu domba ya. Namimah adanya agar adanya permusuhan ya gitu di antara mereka yang awalnya itu adalah rukun ya, damai, erat lagi gitu. Bahkan difirmankan oleh Allah di ayat Al-Qur'an ya tentang kaum Muhajirin dan Ansor ya gitu. Di firman-Nya tentang perintah orang yang bertakwa, perintah untuk menjadi bertakwa sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka lanjutannya, wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Disuruh untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan jangan terpecah belah, bercerai-berai, tidak boleh. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah terhadap nikmat Allah kepada kalian, il kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian berada berselisih, kemudian Allah jinakan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan hal itu juga maka akan ada nikmat dari Allah, saling bersaudara, dipersaudarakan gitu. Wa kuntum ala syafa khufrati minan nari fa anqadakum minha. Dan sebelumnya kalian itu berada di tepi jurang neraka. Karena itu setelah itu Allah selamatkan dengan perdamaian antara Muhajirin dan Ansor. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun ya gitu. Silahkan lihat di ayatnya ya. Kalau bawa mushaf Ali Imran ayat 103 ya. Oh ya, la'allakum tahtadun ya. Afan ya. La'allakum tahtadun. Yang demikian itu Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar mendapatkan petunjuk. Jadi ketika dipersaudarakan, didamaikan, itu adalah karunia dari Allah, nikmatnya. Karena orang yang berselisih itu
adalah akibat dari kedengkian dan membawa hal itu pada neraka. Waliyadzubillah. Maka Allah selamatkan mereka. Ini adalah nikmat ya gitu. Karena itu punya negeri, punya wilayah yang damai, subur ya, tentram, akur, itu adalah nikmat ya gitu. Jangan sampai kita memecah belah. Jangan sampai kita mengadakan kedengkian, kesombongan yang membuat perdamaian hancur gitu. Yang membuat ikatan ukhuwah sudah terputus gitu. Itu adalah nikmat ya gitu. Salah sedikit itu adalah wajar ya gitu. Karena yang namanya manusia adalah makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Karena itu kita wajarkan saja gitu, selama tidak menyalahi syariat ya gitu. Tidak menyalahi syariat, seseorang itu ketika salah lupa gitu ya. Ya tidak mengapa. Karena kelupaannya, atau salah karena tidak tahu gitu ya. Gitu. Tidak mengapa. Atau misalnya ada salah baik besar maupun kecil, itu kita ingatkan gitu. Sehingga tidak menimbulkan permusuhan gitu. Inilah sifat dari dakwah Rasulullah. Sifat dakwah Nabi. Ya. Seseorang berlaku dengan sifat dakwah ini adalah sangat mulia ya gitu. Tidak langsung vonis oh ini bid'ah, oh ini sesat, atau ini hizbi, apa itu, oh ini apalagi kalau sampai mengkafirkan, waliyadzubillah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu cara dakwah Rasulullah. Tetapi mengukur dari dalil, itulah cara Rasulullah. Ketika ada kesalahan, dinasihati. Nasihatnya juga tidak menjadi kecaman yang membuat orang-orang kafir khawatir akan kedekatannya. Gitu. Kita lihat di contoh ini ya. Yang kejadian yang demikian sampai kepada Rasulullah nih. Saat itu ada Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab ini kan keras bengisnya gitu ya. Maksudnya bukan bengis sadis, bukan ya. Bukan ya. Tapi ini memang ketegasan ya. Ketegasan Umar bin Khattab ya. Ketegasan ya wajar-wajar saja gitu. Sedikit gitu, rada garam rada namanya itu, agak keras sedikit tidak mengapa gitu. Maka kalau Umar berkata itu keras ya, perintahkanlah saja kepada Abbad bin Bashar supaya membunuh Abdullah bin Ubay. Wah, luar biasa ini Umar nih ya, bunuh aja gitu ya. Ini orang munafik ini ya, bunuh ya gitu kan. Nah, itu Umar itu ya. Kalau dikata sikut-sikut ya. Sikut-sikut ya itu. Dikata mah berlebihannya gitu. Sikut-sikut gitu kan. Bantai saja, wah. Nah, itu bahaya itu ya. Apalagi yang suka koar-koar di medsos itu ya gitu. Wah, itu ingin hukumannya wah bener-bener gitu ya. Ada hati-hati ya. Maka Rasulullah menjawab, wahai Umar, bagaimana bila orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya gitu. Jadi kalau misalnya telah dibunuh Abdullah bin Ubay, karena Abdullah bin Ubay itu apa? Munafik ya. Artinya ya secara lisan, secara pernyataan ya seperti seorang Islam, padahal batinnya kafir. Batinnya kafir tapi
pernyataannya Islam gitu. Nah itu hati-hati ya. Nah gitu. Karena itulah Rasulullah tidak mau membunuh Abdullah bin Ubay. Ada resiko bahwa nanti dikatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi jangan sampai dilakukan gitu. Sehingga mereka berangkat semuanya dalam perjalanan, berkatalah Usaid bin Hudayr, demi Allah engkau telah berangkat di waktu tidak baik. Jadi ini dikatakan. Maka jawabnya adalah, apakah kamu belum mendengar apa yang dikatakan oleh temanmu ya. Baik ya. Teman yang mana wahai Rasulullah? Yaitu Abdullah bin Ubay. Kemudian ia bertanya lagi, apa yang dikatakan? Jadi katanya kalau kembali ke Madinah maka mereka akan diusir gitu. Wahai Rasulullah, kata Usaid, yang akan mengusir dia dari Madinah bila engkau kehendaki. Maksudnya silahkan saja kalau mau diusir dari Madinah ya, Abdullah bin Ubay itu. Karena dia adalah orang yang lemah serta hina. Dan engkaulah orang yang kuat serta mulia karena menjadi seorang khalifah. Itu. Kalau kata Nabi, perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Masya Allah, inilah perilaku seorang Nabi ya, gitu. Perilaku seorang pendakwah ya, gitu. Gitu ya. Demi Allah, ketika Allah membawa engkau kepada kami, kaumnya sedang membuat mahkota untuk diletakkan di atas kepalanya. Dia menyadari bahwa engkau telah merebut kerajaannya. Nah ini ya. Maka ketika istirahat ya, kemudian Rasulullah berbuat demikian untuk mengalihkan perhatian mereka. Jadi sengaja mengistirahatkan mereka agar tidak membicarakan Abdullah bin Ubay gitu. Tapi anaknya ini ya luar biasa, bersikukuh ini, ingin membunuh Abdullah bin Ubay gitu kan. Bunuh saja ayahku gitu kan. Nah, itu. Tapi Rasulullah tidak berkata, tidak menghendaki demikian. Nah itu. Nah, ini adalah sifat kelembutan oleh Nabi ya, yang patut kita contoh ya, teladan yang terbaik, sehingga seorang muslim ketika dengan kelembutan ini akan menjadi pribadi yang dicontoh gitu. Jangan menjadi pendakwah teh, aduh ya serem-serem teuing jelema teh nya. Ceramah teh sok aambekan wae gitunya. Ka budak sok nyarekan wae. Ya baca Quran saeutik. Ese sok nyarekan wae gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu ya. Apa-apa emosi langsung gitu ya. Gitu ya, baik ya. Jadi hati-hati perbuatan kita jangan sampai terbawa oleh setan yang selalu menggelincirkan manusia. Baik, yang terakhir di sini saya sampaikan sebelum nanti kita masuk ke poin-poin berikutnya ya. Karena ini masih ada ya. Sekitar 5 poin lagi ya, dan poin-poinnya agak panjang ya. Karena itu di waktu yang singkat ini mungkin tidak cukup kalau membahas semuanya ya. Karena seorang pendakwah yang baik itu, yang lembut itu ya,
hendaknya mempersingkat dakwahnya ya. Hendaknya mempersingkat dakwah gitu ya. Terpanjang-panjang teuing gitu ya. Oke. Jadi bukanlah sifat pendakwah yang bagus kalau terlalu panjang ya. Apalagi di waktu seseorang itu tunduh gitu ya, ngantuk gitu ya. Dan lemah 5L ya, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Anemia gitu ya. Gitu. Bukan anemia fisik ini ya. Anemia batin juga ada. Baik ya. Jadi yang saya sampaikan tentunya kita sebagai aktivis dakwah haruslah mengedepankan sifat al-halim ya. Karena sifat al-halim adalah sifat yang terpuji yang dimana akan mendatangkan manfaat di dalam berdakwah, yang bisa jadi seseorang mendapat hidayah atas sebab dakwah kita atau atas sebab dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, walaupun disampaikan oleh orang lain gitu ya. Tapi apa yang kita tulis itu merupakan sifat kelembutan, seperti itulah ya wujud sifat seorang dai itu ya. Seorang muslim juga terutamanya ya, dimanapun berada dan juga kapanpun setiap waktunya kedepankan sifat kelembutan. Barakallahu fikum. Insyaallah hari Selasa ya kita lanjut lagi kajian fikih yang baru ya, yaitu syarat-syarat salat. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus musik kan tapi pasti